Baik, baik. Selamat sore anak-anak. Sore, Pak. Baik, di sini kita akan memulai pelajaran kita untuk hari ini ya. Apakah semuanya sehat? Sehat, Pak. Gimana, Odes? Sehat tak hari ini? Sehat, Pak. Sehat. Yuk, kita santai saja ya untuk pembelajarannya hari ini. Baik, di sini Bapak akan mengajarkan tentang sebelum Bapak mengajar, terlebih dahulu Bapak mengabsen anak-anak sekalian ya. Edwin Saputra hadir enggak? Hadir, Pak. Nur Hidayati. Hadir, Pak. Dena. Hadir, Pak. Deska. Hadir, Pak. Ferry Andri. Ini Ferry di mana nih ya? Mariam. Hadir, Pak. Mungkin saya lihat sudah hadir ya. Mungkin karena jaringan deh. Baik, di sini Bapak akan menyampaikan materi untuk kita hari ini, yaitu tentang awal mula manusia itu mengenal kepercayaan. Di sini Bapak akan menyampaikan sebuah PPT untuk materi kita pada hari ini. Nah, di sini Bapak akan membacakan materi kita pada hari ini, yaitu awal mula manusia mengenal kepercayaan. Di mana pada awal manusia mengenal kepercayaan ini, yaitu pada masa praksara, tepatnya pada zaman Neolitikum. Seiring berkembangnya pemikiran manusia mulai menerangkan kekuatan-kekuatan lain dari luar dirinya. Jadi pada pada zaman Neolitikum ini, pemikiran-pemikiran dari manusia pada saat itu semakin mereka itu memikirkan bahwa dengan adanya kepercayaan yang ada yang melekat pada diri mereka itu, maka mereka akan semakin kuat atau semakin percaya diri bahwa dengan adanya kepercayaan itu mereka bisa bertahan hidup. Selanjutnya yaitu macam-macam kepercayaan. Awal mula manusia mengenal kepercayaan, di mana ada yang Bapak angkat, ada tiga bagian. Tiga bagian, yaitu yang pertama itu roh nenek moyang. Kepercayaan terhadap nenek moyang ini diduga muncul saat masyarakat zaman praksara itu masih mengandalkan kehidupan berburu atau mengumpulkan makanan serta meramu makanan. Yang kedua itu ananisme, di mana terus yang ketiga yaitu dinanisme. Di mana ketiga kepercayaan ini, yaitu yang pertama pada masa roh nenek moyang. Pada masa roh nenek moyang ini, kepercayaan terhadap manusia itu diduga muncul pada saat masyarakat zaman praksara itu masih mengandalkan kehidupan berburu atau mengumpulkan makanan. Jadi pada masa mereka itu percaya bahwa nenek moyang itu bisa mengandalkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Contohnya bisa menumbuhkan rasa percaya diri atau mereka itu bisa bertambah kuat ketika mereka percaya bahwa roh nenek moyang itu adalah kepercayaan mereka sendiri. Sistem kepercayaan ini masih dipercayai ketika
masih manusia mengalami fenomena bahwa yang sering kita alami yaitu ketika kita bermimpi. Jadi itu bisa membuat mereka percaya bahwa roh nenek moyang itu ada. Gitu. Terus yang kedua yaitu kepercayaan ananisme, di mana dalam kepercayaan ananisme ini adalah tahap kelanjutan dari kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Mereka mulai memahami sebab-sebab gejala alam yang terjadi. Setelah mengetahui fenomena sebab gejala alam yang terjadi, mereka kemudian mencari pemecahan masalah atas fenomena tersebut. Dalam kepercayaan yang kedua ini, yaitu ananisme ini, yaitu semakin berkembangnya pemikiran-pemikiran dari manusia dari zaman praktara, bahwa kepercayaan roh nenek moyang itu semakin tertinggal. Jadi mereka lebih mempercayai bahwa kepercayaan animisme ini lebih bagus atau lebih memakmurkan kehidupan mereka sehari-hari. Terus yang berikutnya, kepercayaan dinamisme. Di dalam kepercayaan dinamisme ini, Bapak menerangkan bahwa kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup. Mereka percaya terhadap kekuatan gaib dan kekuatan itu dapat menolong mereka. Kekuatan gaib itu terdapat dalam benda-benda seperti keris, patung, gunung, pohon besar, dan lain-lain. Untuk mendapatkan pertolongan kekuatan gaib tersebut, mereka melakukan upacara, pemberian sejadi atau ritual lainnya. Jadi di dalam kepercayaan dinasti ini, mereka masih bergantung kepada alam. Contohnya ketika yang Bapak pahami, ketika adanya pohon besar yang jarang ditemui di sebuah hutan, mungkin pada masa ini orang-orang tersebut masih memuja atau mempercaya bahwa pohon tersebut adalah kepercayaan mereka yang bisa membantu mereka, yang bisa menumbuhkan kekuatan terhadap diri mereka sehari-hari. Contoh seperti gambar yang Bapak sampaikan, yaitu ada foto ketika adanya kepercayaan pada masa praktara. Mereka masih mempercaya bahwa roh nenek moyang itu adalah penjaga atau kepercayaan mereka pada saat itu. Terus yang selanjutnya, foto yang kedua, ya adanya patung-patung, di mana patung ini bisa dikatakan sebagai contoh. Mereka mempercayai patung-patung, bahwa patung tersebut adalah yang bisa menolong mereka ketika mereka dalam keadaan ada masalah seperti itu. Mungkin cukup untuk PPT yang Bapak sampaikan. Kalau ada dari anak-anak yang mau ditanyakan atau menambahkan, Bapak silakan. Ada enggak untuk peserta didik? Erwin, ada enggak yang mau ditanyakan? Untuk pemujaan itu, Pak. Ya. Kemana, Nak? Untuk pemujaan itu harus ada sesajinya nggak, Pak? Apa? Bapak nggak kurang dengar pertanyaan dari saudara Erwin. Kalau untuk muja itu harus pakai sesaji nggak, Pak? Kalau menurut Bapak, yang Bapak pahami, kalau dalam pemujaan itu, ya memang harus adanya sajinya, supaya mereka percaya bahwa apa yang mereka puja itu benar-benar bisa membantu atau bisanya menumbuhkan kekuatan dalam diri mereka, dalam diri mereka masing-masing. Jadi itu adalah salah satu syarat untuk mereka untuk bisa mempercayai bahwa
roh nenek moyang atau patung-patung atau pohon-pohon itu adalah kepercayaan mereka masing-masing. Seperti itu, nak. Apakah dapat bisa dipahami? Itu bentuknya apa aja, Pak? Nyembelih binatang, Pak? Kalau tadi kan Bapak sudah mengatakan contohnya itu adanya pohon besar, adanya seperti gambar yang sudah Bapak terapkan tadi di PPT, adanya patung-patung, terus seperti itulah dari patung, pohon besar. Mungkin kalau dari hewan yang Bapak pahami belum ada seperti itu. Apakah masih ada anak peserta didik yang mau bertanya? Bapak persilahkan. Izin bertanya, Pak. Yuk. Apa anak? Apa apakah kepercayaan dinamisme dan animisme itu berlangsung secara bersamaan, Pak? Kalau menurut Bapak itu, ya memang harus bersamaan dia, karena itu akan mengajak atau mereka itu semakin percaya bahwa itu adalah salah satu yang menumbuhkan rasa percaya diri dari orang pada masa praksara tersebut atau animisme itu, bahwa apa yang mereka puja itu adalah kepercayaan mereka sendiri, seperti itu. Apakah dapat diterima? Baik, Bagus, Pak. kan? Terima kasih, Pak. Sangat bagus ya. Tingkatkan. Baik. Apakah masih ada? Melihat waktu biar kita tutup. Oh iya. Ada yang menanya ya dari chat ya. Bentar ya. Ini dari saudara Riyadi ya. Yaitu pertanyaannya, apakah hilangnya tradisi sesajen ini mendapat pengaruh dari agama? Baik, Bapak akan mencoba menjawab, tapi Bapak belum mengerti sepenuhnya ya tentang tradisi sesajen ini. Tapi Bapak akan mencoba menjawab. Nah, ketika hilangnya tradisi sesajen ini mungkin bisa mempengaruhi dari segi agama. Karena apa? Ketika hilangnya tradisi sesajen ini akan mengubah bentuk atau ciri khas dari keagamaan tersebut. Jadi mungkin menurut Bapak bisa mengubah atau mempengaruhi dari segi agama, seperti itu. Mungkin itu saja dari Bapak yang dapat Bapak sampaikan kepada anak-anak sekalian pada hari ini. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya atau berpendapat, mungkin Bapak selesaikan. Untuk selanjutnya yaitu untuk anak-anak peserta didik, untuk minggu depan Bapak menunggu, yaitu melakukan tugas, yaitu setiap peserta didik wajib melakukan resume tentang pertemuan hari ini. Jadi minggu depan resumenya itu ditulis tentang materi pada hari ini. Jadi dikumpulkan melalui WA Bapak. Jadi dengan ini Bapak akhiri untuk pertemuan hari ini ya. Apakah semuanya sudah mengerti? Mengerti, Pak. Baik. Semoga sehat selalu ya. Ingat pakai protokol Ya, Pak. Ya, Pak. Yuk. Baik, selamat sore. Pak.